Matematika Wajib kelas 10 semester 1 bab pertama. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jikalau kalian mendengarkan persamaan, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, persamaan identik dengan tanda sama dengan. Bagaimana dengan pertidaksamaan? Pertidaksamaan identik dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Lalu, apa artinya linier? Arti dari linier adalah pangkat 1, sehingga yang akan kita pelajari nantinya, variabelnya hanya akan pangkat 1. Contohnya X pangkat 1, Y pangkat 1, atau yang lainnya pangkat 1. Satu variabel, itu tandanya nantinya hanya akan memuat satu variabel. Jikalau X, X saja. Jikalau Y, Y saja. Nah, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang akan kita pelajari nantinya akan memuat nilai mutlak. Mungkin ini adalah hal baru untuk kalian mengenai nilai mutlak, atau bahkan kalian baru saja mendengarnya. Maka dari itu, nanti di awal kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang konsep nilai mutlak. Pada bab ini, ada satu pasang KD yang akan menjadi tujuan dasar kita. Yang pertama, yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Untuk mempelajari bab ini, kita akan melewati beberapa alur. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang konsep nilai mutlak. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat nilai mutlak. Setelah itu, kita baru akan masuk ke tujuan kita. Ada dua tujuan. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan nilai mutlak, dan yang kedua adalah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke bab materi kita harus paham dulu tentang persamaan, dan kita juga harus paham tentang pertidaksamaan. Tadi di awal sudah kita bahas ya, sehingga tidak perlu kita ulangi kembali. Kita langsung saja masuk ke konsep nilai mutlak. Untuk memahami tentang konsep nilai mutlak, di sini Ibu memberikan ilustrasi untuk kalian. Ali dan Jono akan melakukan balap mobil. Ali menggunakan mobil merah dan Jono menggunakan mobil hitam. Mereka akan menuju ke finish. Akan kita lihat siapakah yang akan memenangkannya. Ternyata yang memenangkan balapan ini adalah Ali. Ketika Ali sudah mencapai finish dengan jarak start ke finish adalah 80 km, Jono baru saja mencapai 50 km dari start. Lalu yang Ibu tanyakan sekarang, berapa selisih jarak kedua mobil tersebut? Untuk memahami itu, kita bisa lihat menggunakan garis bilangan ini. Dari 50 ke 80, berapa jaraknya? Atau dari 80 ke 50, berapa jaraknya? Selisih jarak kedua mobil tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Mutlak 80 dikurangi 50 sama dengan mutlak 30 sama dengan 30. Atau bisa juga kita tuliskan dengan mutlak 50 dikurangi 80 maka akan sama dengan mutlak negatif 30 dan akan sama dengan 30 juga. Tanda kurung garis lurus seperti itu menandakan nilai yang ada di dalamnya selalu bernilai positif atau 0,
Sehingga seperti contohnya ini, mutlak 30 sama dengan 30. Begitu pula untuk mutlak negatif 30 akan sama dengan 30 juga. Dalam matematika, tanda seperti itu disebut tanda nilai mutlak. Sekarang Ibu berikan contoh. Mutlak 2 akan sama dengan 2. Mutlak negatif 2 juga akan sama dengan 2. Mutlak min 3 sama dengan 3. Mutlak negatif dari negatif 3 sama dengan 3 juga. Mutlak 0 sama dengan 0. Untuk memahami tentang konsep nilai mutlak, kita perlu mengingat tentang jarak, bahwa jarak selalu positif. Jikalau kita melihat garis bilangan ini, jarak dari 0 ke 3 itu 3. Bagaimana untuk jarak 0 ke negatif 3? Juga sama dengan 3. Sekarang silakan kalian perhatikan tabel berikut dan silakan isi titik-titik berikut. Untuk nomor 1 bisa kita lihat. Di situ X-nya adalah 2. Maka mutlak X-nya berapa? Berapa mutlak 2? Ya, benar. Mutlak 2 adalah 2. Lalu, jarak dari 0 ke 2 berapa ya? Ya, 2 juga. Kita lanjut ke nomor 2. X-nya min 2, maka mutlak dari min 2 adalah, ya, mutlak dari min 2 adalah 2. Jarak dari 0 ke min 2 berapa? Ya, 2 juga. Silakan kalian coba isi di buku kalian untuk nomor 3, 4, dan 5. Dari yang sudah kita isi, apa hubungan hasil dari kolom ketiga dan keempat? Pada kolom yang ketiga, itu adalah mutlak X. Lalu, pada kolom keempat adalah jarak dari 0. Mutlak X, lalu jarak dari 0. Bagaimana hasilnya? Sekarang, apakah kalian dapat mengartikan tentang nilai mutlak? Ya, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dalam matematikanya, kita bisa tulis sebagai berikut. Jikalau ada mutlak X, maka X yang di dalam mutlak itu bisa bernilai positif maupun negatif. Yang di dalam situ bisa bernilai X untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 0. Dan yang di dalam tanda mutlak itu bisa min X untuk yang X-nya kurang dari 0 dengan X bilangan real. Definisi nilai mutlak tersebut bisa kita perluas. Jikalau ada mutlak AX plus B, maka yang di dalam tanda mutlak itu AX plus B-nya bisa bernilai positif dan negatif juga. Akan bernilai AX plus B untuk AX plus B-nya yang lebih dari sama dengan 0 atau positif. Dan akan bernilai negatif AX plus B jika untuk AX plus B-nya yang kurang dari 0. Itu untuk X adalah variabel, A dan B adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Apakah kalian sudah memahami tentang definisi nilai mutlak? Yang di dalam tanda mutlaknya itu bisa bernilai positif ataupun negatif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat nilai mutlak. Ada 6 sifat nilai mutlak yang akan kita pahami. Yang pertama, bahwa mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Apakah benar? Jikalau kita isi dengan angka, apakah mutlak negatif 2 akan sama dengan mutlak 2? Ya, benar. Lalu sifat yang kedua, mutlak X min Y akan sama dengan mutlak Y min X. Yang ketiga,
mutlak X dikuadratkan sama dengan mutlak min X kuadrat dan sama dengan X kuadrat. Yang keempat, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kelima, mutlak dari X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Dan yang keenam, jika mutlak X sama dengan mutlak Y, maka X itu sama dengan plus minus Y. Itu untuk X dan Y bilangan real dengan Y tidak sama dengan 0. Silakan kalian coba dengan memisalkan dengan bilangan real, seperti yang tadi kita lakukan pada sifat pertama. Selanjutnya, silakan kalian coba menentukan nilai-nilai berikut. Silakan kalian tulis di lembar kertas kalian. Jawaban kalian benar jika yang A hasilnya adalah 19. Dan yang B, jawaban kalian benar jika hasilnya adalah 117. Silakan kalian mencoba, semangat untuk mencoba memahami tentang konsep nilai.